Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bangsa yang besar dikenal dari kebudayaannya. Budaya adalah jiwa bangsa, akar moral, dan warisan leluhur yang menghubungkan generasi masa lalu dengan masa depan. Tanpa budaya, bangsa kehilangan arah. Tanpa akar moral, masyarakat mudah dikendalikan. Inilah yang disadari betul oleh Partai Komunis China. Mereka tahu bahwa untuk menguasai bangsa China, mereka tidak cukup hanya menguasai tanah dan senjata. Mereka harus menghancurkan budaya, mencabut akar spiritual, dan menggantikannya dengan budaya baru. Budaya partai yang penuh kebohongan, kebencian, dan penyembahan pada ideologi komunis. Mari kita lihat sejarahnya. Selama ribuan tahun, China dikenal sebagai negeri yang kaya akan kebajikan, kesenian, filsafat, dan spiritualitas. Dari ajaran Konfusius yang menekankan kesetiaan, hormat, dan kebenaran. Dari ajaran Tao yang mengajarkan keselarasan dengan alam. Dari ajaran Buddha yang membawa belas kasih dan kesabaran. Semua ini membentuk moral masyarakat China selama ribuan tahun. Tetapi setelah PKC berkuasa tahun 1949, mereka melancarkan serangan sistematis terhadap budaya ini. Gereja ditutup, kuil dihancurkan, kitab-kitab kuno dibakar. Selama revolusi kebudayaan 1966 sampai 1976, Red Guards, pengawal merah yang masih muda belia, yang sudah teracuni, tercuci otaknya dengan doktrin komunis, menyerbu rumah-rumah, menghancurkan benda-benda budaya, menyerang guru dan orang tua, musik, tari, seni, bahkan bahasa dipaksa tunduk pada ideologi. Semua yang indah dan luhur diganti dengan propaganda, lagu pujian kepada partai, dan drama yang menyembah pemimpin. Saudara-saudaraku, budaya yang lahir dari kebajikan diganti dengan budaya penuh kebencian. Nilai yang mengajarkan keselarasan diganti dengan nilai pertarungan. Rakyat dipaksa percaya bahwa hidup adalah perjuangan kelas, bahwa tidak ada harmoni, yang ada hanyalah konflik. Inilah yang disebut oleh buku 9 komentar sebagai kebudayaan partai. Sebuah kebudayaan palsu yang memaksa rakyat untuk berpikir dengan logika partai, berbicara dengan bahasa partai, dan hidup untuk partai. Sebenarnya rakyat China dijajah oleh Partai Komunis China. Dan akibatnya jiwa bangsa China tercerabut, generasi muda tumbuh tanpa mengenal akar budaya luhur mereka sendiri. Mereka tahu tentang Mao, tentang revolusi, tentang propaganda. Tetapi mereka lupa tentang Konfusius, tentang belas kasih Buddha, tentang harmoni Tao. Bangsa yang besar dirampas jiwanya, diganti dengan mesin propaganda. Saudara-saudaraku, mari kita tarik pelajaran ini untuk Indonesia. Bangsa kita juga memiliki warisan budaya luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya tarian, musik, bahasa, adat istiadat, nilai gotong royong, dan iman kepada Tuhan. Semua ini adalah benteng kita dari pengaruh ideologi asing. Tetapi kita harus waspada. Ada upaya halus untuk mengikis budaya kita lewat globalisasi yang tanpa arah. Lewat hiburan yang dangkal. Lewat ideologi yang mengajarkan relativisme moral. Sama seperti di China, budaya bisa diganti dengan propaganda modern. Bukan lagi poster Mao, tetapi lewat film, media sosial, atau tren gaya hidup yang melemahkan akar bangsa. Kita tidak boleh membiarkan budaya kita tercerabut. Kita tidak boleh membiarkan anak muda Indonesia lupa akan Pancasila, lupa akan gotong royong, lupa akan hormat kepada orang tua, dan iman kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, pelajaran dari China jelas. Ketika budaya dihancurkan, bangsa kehilangan jiwa. Tetapi kita, bangsa Indonesia, tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita akan menjaga budaya Nusantara, seni, musik, tari, bahasa, dan iman sebagai warisan yang tak ternilai. Mari kita jadikan budaya kita sebagai benteng melawan ideologi asing. Mari kita ajarkan kepada generasi muda bahwa menjadi modern tidak berarti meninggalkan akar. Menjadi global tidak berarti kehilangan identitas. Mari kita tolak komunisme, karena komunis adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.